bekerja. Kami persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan uji materil ketentuan pasal 28 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus diase 2019 atau COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 134 terhadap pasal 23 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pemohon 1, nama Triyono, sarjana teknik, tempat tanggal lahir Surabaya 02 Januari 1979, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, agama Islam, pekerjaan kepala desa. Prinsipal yang kedua, pemohon nama Suyanto, tempat tanggal lahir Ngawi 8 April 56, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, Indonesia, alamat Desa Badiran, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, agama Islam, pekerjaan kepala desa. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon, kedua pemohon adalah kepala desa yang mana sangat berkepentingan atas berlakunya pasal 28 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, di mana pasal 28 ini pasal 28 ayat 8 berbunyi pasal 72 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan peraturan pengganti undang-undang ini. Nah, ketika pasal 28 ini berlaku, maka menurut pemohon, dana desa yang diatur di dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang 6 tahun 2014 menjadi tidak berlaku. Kenapa? Karena pasal ini sudah dicabut oleh pasal 28. Akibatnya ketika ini dicabut, para pemohon ini yang sudah punya perencanaan tentang pembangunan di desa terkait infrastruktur akan tidak bisa dilaksanakan sebab dananya sudah tidak mungkin ditransfer lagi oleh pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu pemohon yakin pemohon mempunyai legal standing untuk menguji terhadap pasal 28 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, di dalam argumentasi para pemohon yang mulia, dalam kasus ini kebetulan para pemohon juga pernah kontak kepada Kementerian Desa yang saat itu dijawab oleh Wakil Menteri Desa bahwa dana desa masih tetap ada, dana desa masih dianggarkan, jangan khawatir ini akan hilang. Tetapi ketika ditanya bagaimana dengan ketentuan pasal 28 ayat 8 yang di situ sudah membatalkan berlakunya pasal 72 ayat 2, ya Wakil Menteri Desa menganggap, wah kalau soal itu saya tidak tahu. Pada prinsipnya dana desa masih ada. Nah, kepentingan para pemohon untuk mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi supaya ada kepastian hukum apakah dana desa ini wujudnya nanti masih bisa diberlakukan atau tidak ada.
Memang yang mulia ada peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2020, di mana peraturan ini mengatur tentang tata cara penggunaan dana desa pada saat berlakunya COVID-19 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, para pemohon juga pernah mendapatkan video pernyataan dari Menteri Desa, Pak Halim Iskandar, yang menyatakan untuk tahun 2021 pun akan dianggarkan, jadi tidak benar kalau dana desa itu tidak ada. Jadi di satu sisi ada yang menyatakan bahwa dana desa itu nggak mungkin berlaku karena legalitasnya sudah tidak ada, pasal 72 ayat 2-nya sudah dihapus, tapi di sisi yang lain ini dianggarkan. Maka ada dua pemahaman yang menurut saya di sini kita butuh ada kepastian hukum. Hanya Mahkamah Konstitusi yang bisa menafsirkan apakah dana desa ini nantinya masih ada atau tidak. Tetapi para pemohon menganggap dana desa ini penting karena sudah ada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa anggaran APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Para pemohon memahami ketentuan 23 ayat 1 ini bahwa infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, misalnya di Jawa atau di perkotaan, salah satu contoh bandara, jalan tol, tentu ini tidak bisa dinikmati orang-orang pedesaan, kecuali sesekali dia harus keluar kota menggunakan fasilitas yang dibangun oleh APBN ini. Makna APBN untuk kemakmuran rakyat bagi para pemohon harus dimaknai bahwa APBN harus menganggarkan dana bagi pembangunan di desa. Dengan begitu, para pemohon bisa membangun sekolahan PAUD, para pemohon bisa membangun infrastruktur jalan desa yang becek, dana desa yang banyak berlubang, atau irigasi. Banyak hal yang menurut para pemohon dana desa tidak mungkin dihapuskan karena itu menjadi satu kesatuan di dalam Undang-Undang Nomor 6. Bahkan para pemohon punya pendapat rohnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ada di dana desa. Ketika dana desa itu tiba-tiba dihapuskan, maka Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjadi tidak bergigi lagi, sehingga infrastruktur pembangunan di pedesaan tidak bisa dilaksanakan. Nah, yang mulia, di sini juga ada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu atau refinancing, penyesuaian alokasi dan atau pemotongan, penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Disinilah sebagian kalangan yang menyatakan dana desa tidak hilang, dana desa tidak dihapus karena pasal 2 sudah menyatakan hanya dialihkan sebagian untuk BLT dan itu oleh para pemohon dilaksanakan dengan baik. Pada prinsipnya para pemohon melihat kondisi COVID-19 ini menyadari keuangan negara lagi sedang tidak bagus ketika dana desa harus dialihkan untuk penanganan BLT, para pemohon sangat memahami, sangat menerima itu. Tetapi ketika dana desa dihapus, tentu ini menjadi persoalan lain. Nah, di dalam penjelasan pasal 2 itu juga jelas-jelas di sini tidak ada baik angka 1, angka 2, angka 3 maupun angka 4 sama sekali tidak menyinggung tentang penghapusan dana desa seperti yang tertulis di dalam pasal 28 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Oleh karena itu, yang mulia, para pemohon menganggap ketentuan pasal 28 ayat 8 Undang-Undang 2 ini bertentangan satu dengan pasal 23 ayat 1
dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini tentang soal kepastian hukum. Jadi para pemohon menganggap pasal 28 ayat 8 ini tidak ada kepastian hukum, apakah dana desa itu masih ada atau tidak. Petitum yang mulia, berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang dalam amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus diase 2019 dalam kurung COVID-19 atau COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 134. Maaf yang mulia, di sini ada nanti akan kita rubah, ada kesalahan penulisan sehingga ini copy paste-nya salahkan itu. Langsung renpoi aja, silakan. Jadi Undang-Undang Nomor 6 2018 kita renvoi, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan pasal 28 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus diase 2019 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 134 harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian yang mulia. Terima kasih.